Guru adalah orang yang memberi ilmu kepada kita. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengajar kita. Guru itu seseorang yang mengajarkan dan memberikan ilmu kepada kita. Menurut saya, guru adalah orang yang mengajar, tentu saja. Orang yang punya ilmu lebih sehingga dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Guru bisa siapa saja. Orang yang bisa ngajarin kita hal baru. Guru itu seseorang yang sangat berjasa bagi siswa dan siswi. Kayak semacam orang tua kedua aku. Arti guru menurut saya, guru adalah pahlawan. Karena tanpa guru, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa guru, sumber daya manusia kita akan sangat buruk dan akan ketinggalan zaman juga. Dan tanpa guru juga, mungkin Indonesia sudah hancur pada tahun 60-an karena penyerangan Belanda. Hanya itu saja. Guru itu pahlawan karena mereka itu membimbing, mengarahkan, mengajarkan kita semua sampai kita bisa. Seorang pahlawan. Udah, Pak. Menurut saya, guru itu orang yang memiliki ilmu tinggi, yang mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Arti guru tuh kayak apa ya? Peran manusia yang paling apa sih itu namanya? Guru tuh kayak ngajarin kita, tapi kita guru tuh gak membalas, gak meminta untuk kita membalas budi mereka gitu. Setuju. Kenapa? Karena mereka tuh membimbing kita gitu di sekolah. Setuju, karena di sekolah orang tua kita itu guru. Setuju. Kenapa setuju? Karena guru itu kan sekolah itu rumah kedua kita. Jadi saya setuju peribahasa tentang guru itu adalah orang tua kita kedua. Setuju. Karena bisa ngajarin kita hal baru. Setuju. Karena guru itu bisa mengajar kita di sekolah juga. Pokoknya bisa jadi orang tua kedua di sekolah. Iya. Karena ya bisa dibilang suka membantu kalau tugasnya nggak ada yang ngerti. Saya sih setuju saja karena guru itu yang melindungi kita ketika di sekolah. Guru juga yang memegang amanah dari orang tua untuk menjaga anaknya di sekolah dan mendidik dengan benar. Setuju. Kenapa setuju? Karena mereka telah membimbing kita sampai kita berhasil. Setuju, karena saya sendiri pernah ngalamin waktu SD gitu. Gimana guru teh mengayomi saya, karena dulu waktu SD saya pernah hampir 3 bulan nggak sekolah karena sakit. Terus guru itu teh berusaha banget gitu biar saya nggak ketinggalan pelajaran. Setuju. Soalnya kalau misalnya nggak ada guru, kita tuh di sekolah tuh nggak bakal kayak teratur gitu. Soalnya nggak bakal ada yang ngatur kita di sekolah. Ya tentu saja Pak, karena mereka adalah orang tua kedua selain ibu dan ayah di rumah. Enggak sih Pak, semuanya sama. Semuanya harus dihormati dan dihargai sebagai guru. Punya Pak Ilham. Karena baik, friendly, gak pelit nilai. Punya. Siapa? Ibu Lina. Bu Lina. Kenapa Bu Lina? Karena saya suka mata pelajaran IPS. Ya tentu saja Pak Ilham ya Pak ya. Siapa lagi ya Pak ya? Ada Siapa? Bu Ica sama Bu Dewi. Bu Devi. Kenapa suka Bu Ica sama Bu Devi? Karena baik, seru. Ya. Saya senang diajar sama Bu Ani Pak. Kenapa suka sama Bu Ani? Ya karena senang aja Pak sama pengajarannya Pak. Ada Bu
Bu Debi. Karena Bu Debi itu mengajarnya enak, jadi gampang dimengerti juga, terus ngobrolnya juga enak. Punya siapa? Bu Septi. Pak Ilham, lalu ada Bu Aida, Pak Subehan, Bu Septi, habis itu sama Pak Slamet. Karena mereka ramah, mudah diajak berinteraksi. Lalu kalau misalnya diajak bicara lebih mudah, habis itu cukup baik lah menurut saya. Karena baik, terus ngajarinya juga enak, bisa diajak bercanda juga. Ada Siapa? Bu Anissa, Pak Ilham, Pak Retno, sama Pak Agus. Kenapa? Karena gurunya seru, asik, baik, dan saya suka mata pelajaran mereka. Apa hal yang Punya siapa? salah satunya Pak Ilham. Kenapa? Karena cara mengajarnya asik gitu Pak, interaktif gitu. Terus selain Pak Ilham ada lagi? Paling Bu Siwi Pak, sama karena mengajarnya interaktif gitu, jadi kitanya juga enjoy belajarnya. Ada Pak Slamet. Kenapa Pak Slamet? Karena ngajarnya Pak Slamet tuh enak, ngajarin matematikanya tuh dapet dan nggak gampang buat dan nggak susah buat dipahami. Punya guru PPKN Bu Anissa. Ya. Bu Anissa, terus siapa lagi ya? Pak Agus. Terus siapa lagi ya? Udah segitu aja sih. Punya Bu Dewi. Friendly terus nggak galak. Guru yang bahasanya tuh bahasanya tidak terlalu kaku dan bisa dimengerti semua siswa gitu. Guru yang tidak mengeluh saat mengajari kita. Terus ada lagi? Sudah itu aja. Yang nggak galak, nggak pelit nilai, baik, nggak sombong. Yang baik, yang seru, yang ngajarinnya nggak marah-marah. Baik, ngejelasinnya enak. Sama kayak tadi Pak, sebenarnya mah interaktif ngajarnya, jadi kitanya juga semangat gitu untuk mengikuti pelajaran. Guru yang saya sukai itu guru yang ramah, mampu mendidik anak didiknya menjadi lebih baik, sabar, lalu berpikir kritis dan tidak begitu susah. Yang cara ngajarnya enak, terus lebih banyak menerangkan daripada disuruh baca buku, karena aku itu tipe belajar yang lebih masuk kalau diterangin daripada disuruh baca sendiri. Gurunya tuh kayak gak terlalu galak gitu. Terus kalau misalnya membimbing tuh kayak singkat tapi gampang dipahami gitu. Yang rame Pak, ngajarnya Pak, asik, terus tentu saja bisa dipahami, nggak ngasih beban yang berat, terus nilai juga ya bagus gitu Pak. ya itu Pak, keseruannya waktu ngajar di kelas gitu kan, atau ya bagaimana pengalaman-pengalaman yang kita punya bersama guru tersebut Pak. Marah-marahinnya, Rasa kasih sayangnya dan juga rasa perhatian dari guru itu yang paling dikangenin. Kenapa? Kalau kita tidak ada rasa kasih sayang dan rasa perhatian pada saat belajar, kita juga nggak akan masuk materinya. Mengajar offline-nya gitu, terus ngobrol-ngobrol juga. Kangen
apa ya, saat interaksi di kelas. Terus Guru apa Pak ya? paling dikangenin dari seorang guru. Paling ngajar di kelas sih Pak, gimana guru ngejelasin dari A sampai Z itu. Sampai kita akhirnya ngerti gitu Pak. Ada hal Kangen cerita-cerita soal pengalaman pribadinya di kelas. Dari guru kamu. Oh, yang dikangenin apa ya? Yang dikangenin dari guru tuh kayak apa ya? Bentar. Pas mereka ngajar kita sih, mereka ngajar kita kan, mereka tuh ngajarnya tuh kayak tulus gitu. Ya, nasihatnya tuh jangan pernah berhenti menyerah gitu. Kalau misalnya ada kegagalan harus terus, jangan pantang menyerah gitu. Terus ada dampak positif nggak dari nasihat guru yang Ada gitu. apa? Kan aku tuh dulu tuh males banget belajar kan. Sekarang jadi lumayan lah, lumayan suka belajar. Ada. Jangan pantang menyerah dalam mengejar mimpi. Harus kalau nanti udah gede harus sopan santun, harus jaga tata krama. Jangan pernah menjadi seseorang yang berpikiran kosong, dan jangan pernah menjadi seseorang yang tidak berilmu pengetahuan, dan jangan pernah kamu pelit ilmu. Ada kamu tuh gak butuh kayak mendem perasaan sendiri. Kayak matematika itu kalau misalnya dipikirin di kepala doang tuh bakal rumit. Jadi kalau misalnya ada pikiran yang disimpan di kepala itu doang bakal rumit. Jadi buat nyelesainnya kita perlu ngelakuin sesuatu biar masalahnya itu selesai. Jadi dijabarin gitu. Pernah. apa nasihatnya? Jangan pantang menyerah dan terus maju ke depan. Sudah, Pak. Ada. Apa nasihatnya? Jadi katanya masa depan kita teh ditentuin apa yang kita lakukan hari ini. Kalau guru secara ngajar di SD, SMP, SMA itu enggak Pak. Tapi kalau misalnya jadi dosen ngajar di kampus-kampus gitu pernah kepikiran. Belum. Sempet waktu kecil. Belum. Pernah tapi dulu. Enggak. Pernah menjadi guru militer. Enggak. Guru? Pernah. Nah, Kalau untuk mengajar sebagai guru di sekolah-sekolah tidak sih Pak, cuman kalau menjadi guru mungkin di bidang tertentu, menjadi senior atau pembimbing begitu pernah Pak. Mungkin kalau saya bisa jadi pilot pengen ngajarin gitu kan, kayak seru mungkin ya begitu Pak. Untuk saat ini belum ada. Terima kasih guru-guru telah mengajar murid-muridnya sampai mereka sukses dan berhasil. Banyak yang mau disampaikan buat guru-guru, tapi paling utama itu terima kasih karena udah mau sabar buat nanganin anak-anaknya yang sifatnya nggak satu dan nggak sama, berbeda-beda. Banyaknya pasti yang nyebelin, dan saya juga mungkin termasuk yang nyebelin. Jadi makasih udah sabar dan terima kasih telah jadi guru. Untuk guru-guru di SMP 13 sehat selalu. Habis itu semoga rezekinya dilancarkan, bisa dipanjangkan umurnya, dan semoga bisa terus memberikan motivasi dan ilmu-ilmu yang berguna bagi penerus-penerus bangsa. Sehat selalu ya, semoga selalu diberkahi, selalu amalannya menjadi amalan ibadah setiap ilmu yang disampaikannya ya, amin. Terima kasih udah mengajar saya. Terus Ya tetap semangat mengajarnya. Maaf kalau kita suka melakukan hal-hal yang kurang berkenan gitu. Semoga ibu bapak guru tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, diberkahi rezekinya.
Semoga makin sini ngejelasinnya makin enak, makin paham. Terus tugasnya juga jangan banyak-banyak. Terima kasih untuk para guru yang mengajarkan kepada kita. Terima kasih untuk guru-guru yang udah mengajar saya dan teman-teman. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Untuk Pak Guru, terima kasih atas tata jasanya. Semoga selalu diberi kesehatan. Apa ya? Semangat deh pokoknya. Buat guru tuh makasih banyak udah membimbing kita gitu. Walaupun kita tuh kayak kadang malas belajar, terus kadang belum ngumpulin tugas gitu. Kalian tuh kayak malaikat tak bersayap gitu. Kalian tuh membimbing gitu tanpa walaupun kita tuh sering membuat kalian marah, tapi kalian tuh tetap sabar gitu dalam menghadapi kita. Berarti zat cair ini zat padat ini membutuhkan memerlukan kalor sehingga dia bisa mencair. Jelas ya? Antara memerlukan dengan melepas. Beda halnya ketika membeku. Nah, membeku. Zat cair ini ketika dia membeku, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa